Halo semua, selamat datang di kelas perpajakan. Hari ini kita akan membahas mengenai modul satu yaitu pengantar hukum pajak. Aku selaku Asdos Perpajakan untuk semester ini akan membantu kalian mempelajari perpajakan untuk satu semester ke depan. Kita belajar bareng-bareng ya. Nama aku Francia Liviana Beni dan aku jurusan akuntansi angkatan 2020. Salam kenal. Oke. Jadi apa aja sih yang bakal kita bahas di modul satu? Jadi ada 3 hal yang bakal kita bahas hari ini, itu fungsi pajak, sistem pemungutan pajak, dan struktur tarif pajak. Walaupun yang kita bahas cuma 3, tapi aku harap kalian juga baca-baca modulnya karena di modul itu udah banyak teori-teori yang dari tim Asdos udah ditambahin di modul. Jadi harapannya itu bisa bantu kalian untuk belajar dan memahami perpajakan dan juga bantu kalian untuk UTS nanti. Jadi jangan cuma dilewatin ya, dibaca aja walau sekilas pun nggak apa-apa. Yang penting itu bantu kalian untuk memahami perpajakan dan juga untuk ulangan nanti. Oke? Jadi kita akan langsung ke pembahasan kita yang pertama, yaitu fungsi pajak. Fungsi pajak sendiri ini ada 4 ya teman-teman, yaitu fungsi penerimaan budgeter yang merupakan salah satu fungsi pajak yang digunakan sebagai sumber dana oleh pemerintah dan bermanfaat untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran dari pemerintah. Penerimaan negara dari sektor pajak dimasukkan ke dalam komponen penerimaan dalam negeri pada APBN. Jadi, uang yang kita bayarin itu akan masuk ke budgetnya pemerintah dan digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Itu fungsi pertama pajak. Dan yang kedua yaitu fungsi mengatur, reguler, yaitu di mana pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur ataupun melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya adalah pengenaan pajak yang lebih tinggi kepada barang mewah dan minuman keras. Jadi, pengenaan pajak ke barang mewah dan minuman keras itu sendiri juga untuk ngatur supaya minuman keras tuh nggak semakin banyak dan semoga orang-orang tuh membatasi pembelian barang mewah karena juga pembelian barang mewah itu biasanya pembelian dari luar negeri ya kayak impor gitu. Nah, lalu yang ketiga yaitu fungsi redistribusi. Dalam fungsi redistribusi ini kita lebih ditekankan kepada unsur keadilannya dalam masyarakat. Fungsi ini terbukti dari adanya tarif pajak yang lebih besar untuk tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Ini khususnya diterapin di Indonesia ya, karena untuk orang yang penghasilannya lebih besar kayak ber-MM gitu, itu tentu tarif yang dikenain ke dia tuh beda sama penghasilan orang yang cuma 5 juta. Yang 5 juta itu tentu bayar pajaknya sedikit atau bahkan mungkin udah nggak bayar pajak karena kepotong PTKP gitu. Nah, ini fungsi keempat yaitu fungsi demokrasi. Fungsi demokrasi ya ini pajak uh, adalah sebagai sistem bentuk bantuan timbal balik. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat layanan pemerintah kepada komunitas wajib pajak. Jadi untuk kita yang bayar pajak, kita tuh bisa dapat manfaatnya langsung dari pemerintah. Contohnya kayak perbaikan jalan, perbaikan fasilitas umum. Itu kan hasil dari kita bayar pajak yang duit dari pajak itu digunakan untuk perbaikan kota kita. Gitu. Oke. Next, kita akan ngebahas mengenai sistem pemungutan pajak. Jadi, sistem pemungutan pajak ini ada 3 ya, teman-teman. Yang pertama yaitu Official Assessment System, yang kedua Self-Assessment System, dan yang ketiga yaitu Withholding System. Official Assessment System ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah atau petugas pajak untuk menentukan besarnya pajak terhutang wajib pajak. Contohnya PBB, pajak bumi dan bangunan. Jadi pemerintah yang akan uh, motong gitu, yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terhutang. Jadi pemerintah gitu, kayak dari pihak mereka yang motong gitu. Ini kayak PBB itu, PBB artinya adalah pajak bumi bangunan. Dan yang kedua yaitu self-assessment system. Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan membayarkan sendiri yang terhutang yang seharusnya dibayar. Contohnya PPN dan PPH. PPN adalah pajak pertambahan nilai dan PPH adalah pajak penghasilan. Jadi kalau di self-assessment system ini kita sendiri yang motong.
karena kita sendiri yang kayak ngitung, laporin, dan bayarin sendiri. Dan yang ketiga adalah withholding system. Jadi withholding system ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak. Pihak ketiga di sini adalah pihak lain selain pemerintah dan wajib pajak. Contohnya PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh final pasal 4 ayat 2, dan PPN. Pemotongan penghasilan karyawan dilakukan oleh bendahara instansi terkait sehingga karyawan tidak perlu lagi ke KPP untuk membayar pajak tersebut. Nah, ini biasanya untuk PPh pasal 21 ya. Jadi PPh pasal 21 itu biasanya kayak perusahaan yang motongin. Jadi karyawannya cuman, oh iya udah dipotongin perusahaan nih gajinya, jadi gaji bersihnya segini. Gaji yang pajaknya udah dibayarin ke pemerintah langsung oleh perusahaan. Itu biasanya jadi perusahaan itu bergerak sebagai pihak ketiga yang mewakili untuk bayar pajak ke pemerintah gitu. Kalau PPh pasal 22, 23 sama PPh final pasal 4 ayat 2 itu biasanya kayak kalau kita bertransaksi sama orang lain, berarti pihak ketiganya tuh orang lain itu yang bilang kayak, oh iya aku aja deh yang bayar ke pajak, aku udah pungut nih segini, aku udah potong, jadi sisanya tinggal segini gitu. Itu biasanya PPh pasal 22, 23, dan PPh final. Itu nanti ya kita pelajari teman-teman. Dan lanjut kita ke struktur tarif pajak. Struktur tarif pajak ada 4, yaitu struktur tarif pajak proporsional atau sebanding, di mana tarif pajak yang persentasenya tetap terhadap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Contohnya tarif 11% untuk PPN. Nah, untuk PPN ini, pajak pertambahan nilai, ini tarifnya berubah-ubah. Nah, untuk tarif yang tahun ini, 2022, itu 11%. Tapi yang tahun lalu-lalu itu 10%. Jadi kalian harus aware kalau ada soal mengenai PPN, tapi itu masih di next modul sih. Nah, selanjutnya tarif pajak yang kedua yaitu tarif pajak progresif. Tarif pajak ini persentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajaknya semakin besar. Contohnya tarif PPh. Jadi ini yang aku maksud kayak orang yang penghasilannya rendah sama orang yang penghasilannya besar tentu beda penghasilan yang dikenakan pajaknya, tarifnya itu beda oleh pemerintah karena orang yang penghasilannya besar itu tarifnya lebih besar khususnya di Indonesia. Dan lanjut kita bakal ketiga yaitu tarif pajak degresif. Tarif pajak degresif adalah tarif pajak yang persentasenya semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajaknya semakin besar. Tarif pajak ini tidak berlaku di Indonesia. Jadi orang yang penghasilannya lebih besar itu dikenain tarif pajak yang lebih besar juga. Karena mungkin aku rasa ya kalau di luar negeri mungkin orang yang penghasilannya kayak gede banget gitu, pemerintah takutnya nanti mereka nggak mau bayar pajak kalau semakin besar penghasilan semakin besar tarif. Jadi tarifnya dikecilin supaya mereka at least mau bayar pajak gitu. Nah, lalu lanjut lagi kita ke tarif pajak tetap. Tarif ini ditetapkan dengan tarif dengan jumlah yang tetap sama besarnya terhadap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Contohnya tarif bea materai. Oke, terima kasih untuk yang udah dengerin video aku. Kalau ada pertanyaan, silakan chat aku di Line. Thank you.